Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ada quotes menarik dari Tagore. Ini nanti berhubungan dengan pendidikan. Puncak idealnya pendidikan, yaitu mengantarkan jiwanya manusia dari hukum menuju cinta, dari disiplin menuju pembebasan, dari moral menuju spiritual. Hukum, disiplin, moral, ini kan yang kita peroleh di sekolah-sekolah. Ini kan utamanya kurikulum. Hukum itu ya, hukum alam itu yang kita pelajari di IPA, hukum sosial kita pelajari di IPS, hukum angka kita pelajari di matematika. Dan hidup ini kan ada rumusnya, kalau bahasa agama ada sunnatullahnya. Jadi perjalanan jiwa kita itu mengikuti sunnatullahnya, fitrahnya diri, hukum. Finalnya apa? Cinta. Dan juga disiplin. Disiplin itu orientasi diri yang ketat, latihan-latihan. Dalam rangka apa? Pembebasan. Dan juga moral. Dalam rangka apa? Spiritual. Kita menata moral, membersihkan jiwa, menata diri, menata hati, itu dalam rangka puncaknya spiritual. Ini rute ideal perjalanan jiwa kita. Kalau hanya berhenti di hukum, tidak lanjut di cinta, hidup ini kering. Kalau kita hanya berhenti di disiplin, tidak lanjut ke pembebasan, ya hidup ini berat. Karena kita terikat. Kalau hanya moral saja, tanpa lanjut ke spiritual, ya hidup ini rasanya gamang, meragukan, melayang. Moral tanpa spiritual kan kadang membuat kita putus asa. Pak, saya sudah jujur loh Pak. Malah teman saya yang curang lulus tercepat terbaik misalnya. Kamu kan jadi agak putus asa, kemudian ngapain kemarin aku jujur-jujur. Nah, makanya kata Immanuel kan prasyarat moral itu harusnya ada Tuhan. Karena kalau tidak ada Tuhan itu kita bisa putus asa dengan moral. Kenapa? Ya itu tadi. Seringkali moralitas itu justru membuat kita, aduh, saya sudah serius-serius bermoral. Yang di sana enak-enakan, malah untung besar. Saya yang rugi besar misalnya. Nah ini kadang-kadang begitu moralitas itu. Maka perlu ada kesadaran lebih tinggi spiritual bahwa hidup ini tidak berhenti sekarang. Bahwa yang kita sebut kesulitan itu bisa jadi itu kemudahan dalam framework spiritual. Maka moral harus lanjut ke spiritual. Biar kita tidak putus asa dengan kebaikan. Banyak kan di antara kita yang kadang-kadang rasanya mau putus asa saja dengan kebaikan. Pak, saya itu jujur, rajin, bayar pajak. Ternyata misalnya kita rasanya pengen, kalau gitu saya pengen tidak patuh saja. Nah, itu kan kita putus asa dengan kebaikan. Jadi ayo, moralitas kita lanjut ke spiritualitas, disiplin kita lanjut ke pembebasan, hukum kita lanjut ke cinta. Ini biar hidup kita kualitasnya lebih tinggi. Jangan hanya berhenti di hukum, berhenti di disiplin, dan berhenti di moral. Karena nanti kita akan sulit menjalani hidup ini. Nah, pendidikan nanti yang ideal, finalnya ini sebenarnya. Membawa pada cinta, membawa pada pembebasan, dan membawa pada spiritualitas. Loh Pak, kalau yang kerja-kerja itu Pak, saya kuliah mikirnya kerja kok Pak. Ini sebagian besar kan begitu. Itu efeknya saja. Jangan jadi tujuan.
Kalau kalian pinter, profesional, ya kerja mencarimu karena kamu dibutuhkan banyak orang. Tapi kalau kamu tidak berkualitas, ya sulit nanti. Maka biarkan itu jadi, kalau dalam tasawuf itu karomahnya. Karomah itu kan anugerah dari Allah sebagai hadiah dari perjalanan spiritual kita. Tapi karomah jangan sampai membuat kita lupa tujuan utama. Jadi jangan yang bonus, yang sampingan kita jadikan tujuan. Banyak di antara kita yang lupa logik ini, sehingga kalau ditanya pertama-tama kuliah itu apa, yang berhubungan dengan kerja, yang berhubungan dengan uangnya, nilai uangnya, nilai ekonominya. Ya tidak salah, tapi itu masih kurang jauh. Itu hanya efek samping saja. Kayak kita misalnya dari Jogja mau ke Jakarta misalnya, itu kan mungkin ngelewati Purwokerto, Cilacap, ngelewati Pekalongan misalnya. Nah, kalau kita tujuannya Jakarta, Cilacap, Pekalongan, Purwokerto, otomatis kelewatan. Jadi tidak usah takut, mesti dapat, yang mesti dilewati. Tapi kalau tujuannya Cilacapnya, Purwokertonya, ya Jakartanya tidak kena. Kalau kita tujuannya yang spiritual, ya pasti kita harus beres dulu moralnya. Apa bisa spiritual beres, moral tidak beres. Kalau kita ingin nyampe ke level cinta, ya harus diawali dari tataran paling awal, tataran hukum. Kalau ada ketidakadilan, kezoliman, ya tidak jalan kita sampai ke level cinta. Tapi kalau tujuannya hukum saja, ya mungkin tidak naik kelas ke cinta. Kalau kita tujuannya cinta, pasti harus adil membawa hukum. Jadi logiknya seperti itu. Maka teman-teman melakukan kebaikan apapun, niatnya jangan nanggung. Niatkanlah sepuncak-puncak mungkin. Karena kalau niat kita sangat jauh sampai puncak, efek di bawahnya pasti kena. Kalau niatmu hanya untuk dapat kerja, ya selain itu nggak dapat sudah. Tapi kalau niatmu jauh lebih dari itu, yang sebelumnya bisa kena semua. Makanya dalam fikih kita diajari niat itu pol lillahi ta'ala. Ini pol, niat paling jauh, paling tinggi. Ini termasuk yang diucapkan gampang, dijalankan sulit. Ketika lillahi ta'ala itu kan kalau bahasa filsafatnya jadi ultimate good, kebaikan tertinggi yang tidak ada pamrih apa-apa. Kita kan masih pamrih macam-macam kan, masih pamrih pahala lah, masih pamrih ini, pamrih itu. Kalau niatnya Allah saja, ya sudah, targetnya Allah, bahwa nanti ada karomah apa, efek apa yang diberikan oleh Allah, ya alhamdulillah. Enggak juga enggak masalah karena fokusnya Allah saja. Tapi ya pasti dapat, seperti saya bilang tadi, untuk sampai spiritual enggak mungkin tanpa moral, untuk sampai pembebasan enggak mungkin tanpa disiplin. Baik, semoga teman-teman enggak lupa logika ini. Karena kan ada hadisnya Nabi itu, ya orang itu akan memperoleh sejauh apa yang dia niatkan. Kuliah biar ketemu dia misalnya. Ya kamu dapatnya itu saja. Kamu lupa bahwa kalau kamu niatnya kuliah biar dapat ilmu misalnya. Loh, kalau kamu kuliah dapat ilmu, otomatis kan di situ ketemu dia juga. Ya kayak Jakarta sama Pekalongan, Purwokerto tadi. Tapi karena niatmu hanya ketemu dia, ilmunya tidak dapat. Ya. Begitu ketemu dia, alhamdulillah ketemu. Nonton motornya aja kamu deg-degan. Motornya ada ini, berarti dia sudah ada di kelas. Nah, oke ya, semoga paham logik ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini menarik. Sebelum kita masuk ke filosofi pendidikannya, ada 2 quote yang menarik dari Tagore. Yang pertama apa? Kenapa sih kita repot-repot dengan pendidikan dan lain sebagainya? Karena kita ada amanat besar dari Tuhan. Kata Tagore, bahkan Tuhan mengandalkan manusia untuk membuat alam semesta menyempurna.
Kalau dalam bahasa Islam mungkin kita ini diangkat oleh Allah jadi khalifahnya. Kita ini dipercaya, diandalkan oleh Allah. Percaya diri ya, meskipun semoga Allah tidak salah ya mengandalkan kalian. Ya, kamu sakarepe dhewe leta-leti nek basa Jawa nih. Kamu itu diandalkan oleh Tuhan untuk ngopeni alam semesta ini. Dan sampai detik ini Allah masih percaya, belum putus asa. Buktinya apa? Kata Tagore, setiap bayi yang lahir ke dunia adalah pesan bahwa Tuhan belum putus asa kepada manusia. Kita belum dihancurkan oleh Allah, kita belum dibasmi seperti umat-umat terdahulu. Masih banyak bayi lahir setiap hari, mungkin masih bisa ribuan tiap hari bayi lahir. Itu kata Tagore, alhamdulillah Allah masih percaya dengan kita. Masih menunggu action kita. Belum putus asa dengan kita. Meskipun betapa kurang ajarnya manusia dalam banyak momen. Nah, berarti apa? Yuk serius, yuk ngopeni manusia. Karena kita ini andalannya Tuhan. Tuhan masih sangat percaya dengan kita. Buktinya apa? Banyak bayi yang baru lahir. Bismillah ya, maka kalian pede, kembangkan kualitas dirimu seoptimal mungkin, jalankan amanat ilahiyah. Baik sebagai hambanya maupun sebagai khalifahnya. Tunaikan, jawablah kepercayaan dari Allah, dari Tuhan itu secara memuaskan. Biar besok kita tidak malu kalau menghadap Dia. Kita diberi banyak sekali fasilitas-fasilitas. Kita diberi banyak sekali kemudahan-kemudahan. Bahkan banyak belakangan kan kita sering lihat orang meramal jelek. Wah, ini mesti mau hancur, lapisan ozon sudah besar. Wah, ini tidak lama lagi, kemarin 2012 diramal kiamat ini mesti. Sampai dibuatkan film 2012. Tapi kiamatnya tidak jadi. Kehancuran-kehancuran besar yang diramalkan itu alhamdulillah tidak kita temui. Allah masih sangat sayang dengan kita, masih mengandalkan kita. Yuk, kita masih banyak waktu untuk memperbaiki semuanya. Termasuk masih banyak bayi yang lahir. Allah masih menunggu kiprah manusia selanjutnya. Antara lain apa? Pendidikan. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.